Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Teatika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi memeriksa 54 saksi untuk menyelidiki penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Kepergok mencuri di rumah warga, pemuda di Pasuruan babak belur jadi samsak hidup warga. Momen tahun ajaran baru, sejumlah penjahit di pasar tradisional di Kediri banjir pesanan. Ya, kita awali informasi pertama. Ditpol Airut, Polda Jatim dan Polresta Banyuwangi telah memeriksa 54 saksi terkait kasus tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli lalu. Penyelidikan akan dilakukan dengan metode ilmiah untuk mengungkap kecelakaan laut yang banyak menelan korban jiwa tersebut. Proses penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari kapal yang tenggelam, serta memeriksa 54 saksi. Para saksi diperiksa oleh penyidik dari Ditpol Airut Polda Jawa Timur serta Polresta Banyuwangi. Saksi-saksi tersebut meliputi penumpang maupun ABK yang selamat. Namun hingga kini polisi belum dapat menyimpulkan penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Proses penyelidikan akan mengedepankan metode ilmiah atau scientific crime investigation. Salah satunya dengan memindai kondisi dasar laut untuk memetakan kondisi bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang terbaru. Pemindaian ini beriringan juga dengan proses serupa yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Scientific crime investigation perlu dilakukan untuk memastikan apa yang menjadi penyebab kapal tenggelam. Apakah murni karena cuaca, kebocoran kapal, kelebihan muatan, ataukah karena sebab lainnya. Kalau berbicara penyebab tenggelamnya kapal kan sampai dengan hari ini tidak bisa kita ketahui. Harus pada saat kapal itu kita naikkan dan kita bisa melihat sejauh mana kapal itu pada saat dimulai daripada start di pelabuhan LMC, kemudian bergerak dan tenggelam pada koordinat sekian. Kita melakukan scientific investigation apakah memang ini karena bocoran mesin ataukah karena ombak yang memukul kapal dengan arus yang demikian kuatnya di atas rata-rata sehingga menyebabkan tenggelam kapal, ataukah dengan karena beban beratnya kendaraan yang ada di dalam kapal sehingga menyebabkan kapal tenggelam. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai penunjang proses penyelidikan yang berlangsung sejak awal tenggelamnya kapal. Bahkan jika memungkinkan, bangkai kapal akan diangkat untuk memudahkan proses penyelidikan. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Ya, tangis haru mewarnai pemberian santunan korban tewas atas musibah kapal motor Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Santunan diberikan kepada keluarga oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah. Isak tangis keluarga korban tewas KM Tunu Pratama Jaya pecah saat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan santunan kepada ahli waris korban tewas musibah tenggelamnya kapal di Selat Bali. Pemberian santunan ini dilakukan di posko SAR Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi. Gubernur Jawa Timur memberikan santunan sebesar 10 juta rupiah. Khofifah meminta kepada keluarga yang ditinggalkan untuk tabah dan ikhlas. Selain memberikan santunan, Gubernur juga mengunjungi posko monitoring operasi SAR KMP Tunu Pratama Jaya. Khofifah meminta kepada tim SAR gabungan untuk memaksimalkan upaya pencarian korban yang belum ditemukan. Kita semua akan terus berikhtiar memaksimalkan upaya pencarian dan penyelamatan ini. Dan tadi yang sudah di dalam konfirmasi datanya melalui temuan dari tim DVI, tim antemortem ada 8. Kita selain menyampaikan duka cita yang mendalam, tentu doa kita
Mudah-mudahan mereka dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Semua amal ibadahnya diterima Allah dan khilafnya diampuni Allah. Kami juga menyampaikan santunan kita untuk keluarga mereka. Mudah-mudahan keluarganya diberikan kesabaran dan kekuatan serta keikhlasan. Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban tenggelamnya kapal yang dinyatakan hilang. Dari data manifest yang dirilis tim SAR gabungan, KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut 65 orang. 30 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 17 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 18 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Informasi berikutnya, seorang pesepeda tewas ditabrak mobil pickup di jalur roda 4 Jembatan Suramadu, sisi Bangkalan. Usai menabrak korban, pengemudi pickup yang diduga mengantuk tersebut langsung melarikan diri. Kamera pengawas CCTV merekam insiden kecelakaan maut antara sepeda dan mobil pickup di jalur roda 4 Jembatan Suramadu, sisi Bangkalan, Minggu pagi. Kecelakaan bermula saat rombongan pegawai yang melaju dari Bangkalan menuju Surabaya nekat melintas di jalur roda 4 Jembatan Suramadu. Nahas sebuah mobil pickup yang melaju dari arah belakang tiba-tiba oleng ke bahu sisi kiri jalan dan menabrak seorang pesepeda bernama Taufik Hidayat, 57 tahun, asal Kamal, Bangkalan. Kerasnya benturan menyebabkan korban meninggal di lokasi kejadian. Diduga pengemudi mobil pick-up mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya. Ironisnya, usai menabrak korban, pengemudi langsung tancap gas dari lokasi kejadian. Tadi saya cuma kebetulan lewat, kronologisnya saya nggak terlalu tahu juga sih. Karena kita tahunya polisi sudah ada di sana, kayaknya dari PJR Suramadu yang nangani pertama. Mereka terus langsung melakukan evakuasi, sepertinya langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau kondisi korban, infonya dari teman-teman itu ya meninggal. Kalau kronologisnya saya terus terang kurang paham. Jenazah korban langsung dievakuasi menggunakan mobil ambulan menuju RSUD Bangkalan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara polisi masih mengejar pengemudi pick-up yang kabur. Insiden tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan untuk selalu melintas di jalur yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis kendaraan masing-masing saat melewati jembatan Suramadu. Hal itu demi keselamatan bersama dan mencegah terjadinya kecelakaan. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan.